Kenapa orang yang masih melakukan amalan-amalan seperti maulid, haul Habib-Habib, ziarah kubur wali-wali tidak malu sama Allah Jalla Jalaluh? Bukankah mereka sedang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala? Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang dia inginkan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham. Mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan. Padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan karena wahyu sedang turun, agama dalam proses penyempurnaan. Tapi setelah sempurna agama itu tidak perlu sebenarnya orang melakukannya. Kenapa? Sebabnya ya syaitan menghiasi bagi orang, teman-teman sekalian. Kata ulama, dosa ada dua macam. Ada dosa syahwat dan ada dosa syubhat. Dosa syahwat adalah dosa yang diikuti dengan hawa nafsu. Seperti orang mencuri, membunuh, berzina. Itu semua adalah hawa nafsu. Dan ada dosa syubhat, ini yang banyak orang terjerumus dan dia tidak tahu kalau dia sedang terjerumus. Dia anggap itu ibadah padahal sebenarnya bukan. Ya. Termasuk dalam pelanggaran adalah melakukan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Saya kasih contoh begini teman-teman. Kalau anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja karena itu baik teman-teman. Seperti anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan, perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih, kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik, tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau dia sudah taruh kembang, niat kita baik. Atau kita merombak settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer, atau lampunya kita ganti warnanya, atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju walaupun itu niatnya baik. Itu rasional sekali. Bagaimana dengan orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya lalu dia buat-buat dengan alasan itu baik. Walaupun bunga tadi wangi, walaupun settingan itu bagus, yang punya nggak mau, gitu kan? Kalau dia mau dia sudah suruh, dia bisa suruh. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dan Allah sudah turunkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Enggak butuh lagi tambahan. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama tafsir, menandakan orang Islam tidak butuh lagi ajaran apapun. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku akan aku sempurnakan. Maknanya kalau kalian yakini dan jalankan agama kalian yang sudah saya sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau kalian beragama Islam. Dengan Islam aku akan terima, selain Islam aku tidak akan terima. Itu maknanya. Jadi tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun, tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan. Harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu teman-teman sekalian. Saya sarankan jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai anda. Kalau mau kerjakan sesuatu tanya, Nabi Muhammad SAW kerjain nggak? Kalau enggak cukup. Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW teman-teman. Dan beliau diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi nggak dikerjakan. Banyak sekali. Kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak.
Rame-ramein aja pada saat acara itu saja. Itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang baca salawat berdiri tengah-tengah padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain gitu kan. Memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi, gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu, semua dipandu kan? Berarti di sini masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini dilarang itu bisa Nabi SAW larang atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh. Kan seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Bagaimana kiat-kiat kita menepis dosa-dosa was-was dan fikiran yang dapat merusak keimanan. Was-was itu dari syaitan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata-kata was-was memang dari situ. Dari bahasa Arab itu. Yuwaswis kata para ulama tafsir artinya yang membisikkan dari kuping, yang memasukkan ke dalam benak hati, gitu kan? Semua itu yang akhirnya membuat orang jadi ragu. Dan yang dimaksud was-was ini penyakit adalah kalau seseorang ragu dalam mengerjakan sebuah kebaikan. Dan syaitan akan mendatangkan 1000 alasan agar kita meninggalkan perbuatan baik itu. Sholat malam misalnya, kau ngantuk, nanti kau begini, nanti kau begitu, nanti kau begitu, 1001 alasan. Tapi saran saya, jadikan syaitan itu seperti orang yang sedang menawarkan produk dan kita lagi di lampu merah, kaca mobil nggak usah dibuka, nggak usah hiraukan. Tetap jalan, sudah selesai, gitu kan? Seperti itu, Allahu a'lam. Jadi ini penyakit dari syaitan yang harus dilawan dengan cara baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat kata para ulama, satu-satunya cara untuk menghilangkan was-was, ketidakyakinan, bahasa lainnya was-was itu kan tidak yakin berarti. Ketidakyakinan adalah ilmu. Kita ragu nih, saya kalau berangkat naik pesawat misalnya goyang nggak ya? Was-was. Baik, bagaimana cara menghilangkannya? Naik pesawat. Orang jutaan yang naik pesawat tidak ada masalah tuh. Bolak-balik satu hari berapa kali, kecuali kalau cuma kita sendiri yang jadi bahan cobaan mungkin lain ya. Tapi ini enggak, semua orang lakukan, maka bisa hilang dengan ilmu. Semua orang yang sudah melakukan dengan ilmu, dia berangkat, oh ya sudah berani yang kedua kalinya, sudah berani yang ketiga kalinya, dan seterusnya gitu kan. Orang tidak berani safar, orang tidak berani berumah tangga, orang tidak berani usaha karena belum mencoba. Orang juga yang mencoba itu akan ada suka dukanya, gitu kan. Kita harus suka dukanya. Saya subhanallah tadi berbicara dengan istri saya lagi sementara kesini, lalu saya bilang seorang muslim kalau memiliki keturunan banyak, maka berarti dia memiliki keturunan muslim yang banyak. Dan itu salah satu hikmah daripada pernikahan dalam Islam, gitu kan. Lalu dia bilang, tapi ada teman saya yang mengatakan kalau banyak anak itu bagaimana mengurusnya. Saya bilang, orang yang seperti ini dia tidak akan mau punya anak nanti karena belum ada, sudah was-was, sudah ragu. Padahal semua orang yang punya anak juga baru memulai untuk mendidik anaknya kok. Sama, kita semua sama-sama di garis start. Tinggal kita ambil teori syar'i, terapkan pada mereka. Selebihnya bertawakal kepada Allah SWT. Imam Ahmad itu rahimahullah kalau tidak salah memiliki anak lebih dari 6 atau 7 orang, semuanya menjadi ulama. Dikader, didoakan, diikhtiar. Bersamaan dengan waktu itu juga banyak teman-temannya Imam Ahmad rahimahullah yang memiliki juga anak-anak sama-sama dari garis start. Kalau orang was-was misalnya, oh haji itu padat ya, terus Anda mau tunggu Ka'bah itu kosong sendirian, nggak bakal terjadi itu, mustahil, gitu kan? Saya pernah bilang sama teman saya di Madinah, pas Ramadan saya lagi umrah, orang Saudi. Saya bilang sama dia, akhi Ramadan ente nggak umrah? Ya akhi padat begini. Anda bilang kalau ente mau tunggu Mekah itu kosong, nggak bakal terjadi sampai hari kiamat. Kalau semua orang alasannya begitu tidak bakal umrah Ramadan tuh. Padahal tinggal naik mobil saja. Oh iya berangkat, paksain diri, nggak bisa. Akan hilang was-was dengan ilmu. Coba, gitu kan? Dalam pepatah bahasa Arab, jarrib ta'rif. Asal itu benar, kita harus yakin. Cobalah maka kau akan mengetahuinya. Apakah mengamalkan zikir pagi dan petang dengan membaca al-ma'thurat yang disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna merupakan perkara bid'ah atau tidak? Kita, maaf teman-teman sekalian, saya tadi tidak sempat sortir pertanyaan. Saya sarankan jangan sebut nama orang di pengajian saya. Saya minta tolong ke depannya jangan ada sebut nama orang, jangan nama sebut organisasi. Anda tanya hukum halal haram. Ya. Kalau mau bertanya begini, saya mau baca zikir pagi sore mana yang baik? Itu paling tepat. Jangan antum sebut nama orang, karena menyebut nama orang, rahimahullah orang ini sudah mati. Sebagaimana seorang muslim semua ini sudah mati, gitu kan? Kalau kita mau main vonis ini bid'ah atau tidak, itu bukan tradisi saya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab seperti itu. Tapi saya mengatakan Anda membaca zikir pagi sore, ikuti sesuai dengan dalil. Kalau ada dalil tertera dalam buku-buku yang dibaca tentang zikir pagi sore, lakukan, gitu kan? Selama ada dalil maka lakukan. Seperti itulah. Allahu a'lam. Dalam beribadah khususnya sholat, kita harus memperhatikan adab atau kemasan. Apakah menggunakan peci atau kopiah dalam sholat termasuk adab juga? Apabila iya, apa hukum menggunakan peci atau kopiah saat sholat? Tentu saja, ya termasuk adab. Karena adabnya sebenarnya, ya, rambut itu tidak turun menutupi dahi. Sebenarnya adabnya itu.
Karena memang dahi ini harus masuk, harus kena tempat sujud gitu kan. Maka kalau ada rambut harus bisa dipegang. Tapi bukan larangan ya, bukan larangan, tergantung. Karena pernah Nabi SAW sering menggunakan imamah dalam sholatnya, menutup kepala beliau SAW. Tapi ada riwayat Bukhari menjelaskan pernah ada sahabat masuk masjid rambutnya acak-acakan. Lalu kata Nabi SAW, perintahkan orang ini untuk keluar menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Intinya adabnya adalah rapi. Pakai topi atau tidak, intinya itu. Yang penting kita tahu kita sedang bertemu dengan pencipta alam semesta, itu adabnya. Masa kita kalau mau ketemu dengan presiden bingung dengan baju yang mana, sepatu yang mana, bahkan mungkin obrolannya kita atur dengan rapi, mungkin rambutnya diberikan pewangi atau mungkin sesuatu minyak yang bisa merapikannya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala harus lebih bisa beradab. Dia memberikan kita nafas, gitu kan? Dia memberikan kita kehidupan, yang menciptakan segala sesuatunya. Kita kalau bahagia, Bapak Ibu sekalian, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan kebahagiaan Allah, yang bisa mempertahankan adalah Allah. Yang memberikan kita cobaan Allah, yang menciptakan kita Allah, memberikan cobaan Allah, yang bisa mengeluarkan dari cobaan hanya Allah. Maka semua orang yang beriman tahu dia hanya kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum jual beli dengan sistem dropship yang biasa digunakan dalam jual beli online? Baik, kalau seandainya yang dimaksud di sini adalah selisih harga, maka perlu dijelaskan. Transaksi online akan halal, Allahu a'lam, sebatas ilmu saya. Kalau ada ustadz-ustadz lain yang lebih kapabilitasnya lebih ada, bisa menjelaskan kepada Anda dalilnya kuat, ambil. Ya, jangan berpegang pada pendapat saya saja. Tapi ini Allah alam, setahu saya, kalau seandainya seseorang bertransaksi dengan produk orang lain, gitu kan, itu dibolehkan dalam Islam, dibolehkan asal memang jelas antara akad dia dengan pemilik produk. Misal, saya akan membeli produk Anda pada saat saya punya konsumen, ya, dan saya akan membeli dengan harga berapa? Harganya 36.000 misalnya. Baik, saya bisa dapat diskon berapa? Semua transparansi dari awal. Anda dapat 10%. Baik, saya bisa jual nanti dengan harga 36.000 seperti Anda jual? Boleh. Baik, silahkan. Pada saat itu akad kita dengan pemilik produk jelas, gitu kan? Saya akan order kapan ada produknya, kapan ada pesanan, maka boleh saja. Dan jangan pernah malu untuk mengatakan kalau kita lagi online, lalu orang tanya, apakah ini produk Anda? Jawab, bukan. Saya pesankan, tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa taala memudahkan transaksi jual beli. Kata Nabi SAW, selama dua orang yang transaksi jujur, maka Allah memberkahi transaksi mereka. Jadi jangan khawatir, mobil kita pernah tabrakan, lalu kita mau jual, teman-teman, jangan pernah dusta, berbahaya. Mobil kamu ini pernah tabrakan? Enggak pernah, padahal sudah 7 kali tabrakan. Ini enggak boleh. Iya, pernah tabrakan, saya masukkan di bengkel di sebelah sini, silakan cek, laku insya Allah, jujur. Gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menilai. Tapi kalau dia dusta, pastikan orang itu cuma ambil nomor telepon, pergi dan tidak jadi transaksi. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Harusnya kita yakin dengan itu. Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib, karena saya masih bingung. Ini seperti saya lagi ujian ini. Sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib pakai tanda seru lagi. Karena saya masih bingung dalam bilangannya dan bagian-bagiannya. Sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, itu namanya sunnatul fajr. Dan kata Nabi SAW, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh itu sunnatul fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu 2 rakaat, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Jadi 2 rakaat pertama subuh, kemudian tambah 4 rakaat sebelum duhur berarti sudah 6, tambah 2 rakaat habis duhur berarti 8, 2 rakaat sudah maghrib berarti 10, 2 rakaat sudah isya berarti 12. Ini namanya sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Tapi apakah ada sunnah-sunnah lain? Ada. Tapi bukan rawatib namanya. Seperti sunnah sholat qobliyah asar 4 rakaat. Ini enggak masuk dalam rawatib. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak masuk dalam rawatib yang dapat istana di surga, tapi dapat doa rahmat dari Nabi SAW. Antara azan dan iqamah maghrib, juga antara azan dan iqamah isya, ada sholat sunnah. Karena kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini as-salah, dalam hadis sahih. Di antara setiap azan dan iqamah ada sholat yang dikerjakan. Gitu kan? Juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis tentang sholat qabliyah maghrib, dikatakan, ya kerjakanlah sebelum maghrib itu, gitu kan? Jumlahnya Nabi SAW sebutkan 2 sampai 6 rakaat bahkan, gitu kan? Itu pun kata Nabi SAW, liman sya, siapa yang ingin lakukan, boleh. Juga sama dengan ba'diyah duhur, ditambah lagi 2 rakaat. Kalau tadi qabliyah duhur dalam rawatib 4 dan sesudahnya 2, maka ada hadis yang menjelaskan disunnahkan kita kerjakan 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur. Kata Nabi SAW, man hafidha 4 rakaatin qabla duhur wa 4 ba'dahu, haramallahu alaihin nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi ada sunnah-sunnah, gitu kan? Ini semua berhubungan dengan sholat wajib.
Rasulullah SAW setelah sholat tidak pernah berdoa, beliau hanya berzikir dan selesai. Tapi ada hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau menjawab di pertengahan malam dan setelah sholat fardu. Mohon penjelasannya. Jadi setelah sholat Nabi SAW tidak pernah memandu doa berzikir, doa secara berjamaah habis sholat 5 waktu. Itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena Nabi SAW berzikir, kemudian beliau berdiri. Dan beliau sering kali berdiri kemudian menuju ke pintu gerbang masjid menunggu siapapun sahabat yang mengeluarkan. Itu tradisi Nabi setiap saat. Maka ulama mengambil kesimpulan bahwasanya dari riwayat seperti ini kalau Nabi SAW memang tidak pernah merangkaian doa khusus habis sholat 5 waktu. Tinggal masalah hadis riwayat Tirmidzi, walaupun masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, mereka mengatakan kalau yang dimaksud diijabah oleh Allah SWT adalah doa masing-masing secara individu. Doa masing-masing secara individu, gitu kan? Dan ini amannya adalah tidak digabungkan dengan zikir habis sholat. Selesai zikir semua, selesai rangkaian itu, kita memang sudah niat mau berdiri, maka kita berdoa kepada Allah SWT. Atau lebih amannya kata ulama, kalau dia kerjakan setelah ba'diyah, setelah sholat sunnah ba'diyah baru dia berdoa, itu jauh lebih kena, gitu kan? Karena setelah sholat ba'diyah pun, misalnya ba'diyah duhur atau ba'diyah maghrib, masih terhitung setelah sholat fardu itu. Masih rangkaian habis sholat fardu, gitu kan? Jadi ini juga bisa dikerjakan, dan ini jauh lebih aman kata para ulama. Saya seorang suami yang baru bercerai dengan istri dan mempunyai 3 anak, semuanya tinggal dengan saya. Yang mau saya tanyakan, istri saya ingin rujuk lagi tapi saya sudah tidak mau karena dia sudah mengecewakan saya. Apakah tindakan saya dibenarkan secara syar'i? Tentu saja Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya wal qadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosinya sementara dia punya kebenaran. Qadhiminal ghaidh, qadhim itu dia menahan, ghaidh emosi yang memang dia benar tapi dia menahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Saran saya, dahulukan ini. Kalau hanya pelanggaran-pelanggaran atau kekecewaan yang dilakukan itu sifatnya ya duniawi, yang memang mungkin pelanggaran dulu masih malas mengerjakan kewajiban-kewajiban dan masih bisa dinasihatin, dia memang mau taubat, Allah Subhanahu wa taala aja memaafkan. Kenapa Anda tidak maafkan? Kesian anak-anak, gitu kan? Tapi kalau dasarnya memang orangnya buruk, ahli maksiat, Anda punya hak untuk tidak kembali. Ahli maksiat ya. Memang dia berzina, memang dia minum khamar, memang dia berbuat hal-hal yang haram, dosa-dosa besar. Itu Anda punya hak, jangan kembali. Saran saya tidak. Tapi kalau cuma urusan duniawi yang memang sifatnya mungkin ada sifat yang kasar, mungkin begini dan begitu, dan masih bisa ditoleransi, dia mau perbaikin, terimalah, gitu kan? Terima. Bahkan ada seorang sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya pulang ke rumah, saya temukan istri saya bersama laki-laki lain. Apa yang harus saya lakukan? Lalu Nabi SAW ya, mengatakan ceraikanlah dia. Artinya jelas orang itu selingkuh, berbuat dosa besar. Kata sahabat itu, tapi ya Rasulullah saya mencintainya, saya suka dengan dia. Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankanlah. Pertahankan sambil perbaikin. Asal memang dia mau perbaikin, silahkan. Gitu kan? Seperti itu. Apa yang kita lakukan jika sutra kita yang berupa benda disingkirkan oleh orang lain ketika sholat? Bapak Ibu yang belum tahu masalah sutra, sutra itu adalah pembatas di depan kita kalau sholat. Namanya dalam ilmu hadis sutra. Kita disunnahkan kalau sholat ada sutrahnya. Sutra itu seperti tiang, ya. Mungkin di masjid kita ini juga ada sudah dibuatin kecil-kecil di belakang ada kayu-kayu yang berbentuk, itu sutra namanya. Jadi saya sarankan kalau sholat selalu bawa sutra itu di mana-mana. Kalau tidak ada, kita bawa tas atau sesuatu tanda, diberikanlah tanda di depan kita sholat. Karena sutra ini penting, gitu kan? Bahkan ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, tidak ada sholat kecuali dengan sutra, gitu kan? Jadi semestinya memang kita harus memiliki sutra, ya, harusnya ada. Kalau sholat berjamaah yang memiliki sutra adalah imam, makanya seperti mihrab itu adalah imam. Ini juga di depan sudah dikasih contoh sutranya ada untuk imam kita, gitu kan? Khilaf di antara ulama tentang ukurannya, tapi hadis sahih menjelaskan kurang lebih sekitar 46-45 cm tingginya, gitu kan? Itu dianjurkan. Lebih tinggi dari itu nggak apa-apa, tiang. Kalau di kamar tidur kita mungkin ranjang, lemari, niatkan jadi sutra. Kata Nabi SAW, saking pentingnya sutra ini, kalau kalian sedang sholat dan ada hewan yang akan lewat memotong sutra kalian, sutra itu antara kita dengan tempat tadi, tiang itu. Tiang ini namanya sutra, tapi di antara kita juga ini memotong sutra kalian, memotong di antaranya. Maka merapatlah ke sutra kalian agar hewan tersebut tidak memotong sholat kalian. Jadi saking pentingnya menjaga sutra itu. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kalau seseorang akan memotong sutrahmu antara saya dengan tempat sujud saya ini, maka tahanlah dia. Gitu kan? Tahanlah dia, berikan isyarat. Jadi kita boleh mengeluarkan tangan, memberikan isyarat seperti ini kurang lebih. Kalau dia tetap memaksakan, kata Nabi SAW, pukullah dia, karena bersama dia qarin, syaitan yang sengaja memaksakan. Tapi ini kalau sholatnya sendirian, kalau sholat berjamaah imam jadi patokan. Jadi kalau misal di saf pertama di ujung sana masih ada kosong dan ini sudah 5 saf, kita lihat ternyata ada celah kosong,
ya, lagi sholat berjamaah, kita boleh lewatin makmum-makmum untuk pamit lewat untuk masuk ke saf yang kosong itu, dan tidak masalah lewat di depan mereka karena sutranya adalah imam kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri kita sendirian. Dan bagi orang yang suka memotong sutra ini hadisnya berbahaya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang tahu beratnya dosa yang Allah hukumkan kepada orang yang memotong sutra sholat seseorang, gitu kan, maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun daripada dia memotongnya. Jadi saking beratnya gitu ya, ini ibarat dari Nabi SAW. Bagaimana kalau seandainya seperti tadi saya lagi sholat, sutra saya diangkat oleh orang lain. Kalau anda dapat ada sesuatu yang bisa dijadikan sutra di depan kita, melangkah boleh. Kata Nabi SAW, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah langkah yang menutup saf-saf yang kosong. Maksud di sini adalah kalau kita lagi sholat sendiri, misalnya anda lagi saf kedua, kemudian di depan kita ada orang yang kita jadikan sutra. Orang itu berdiri karena punya hajat. Maka kita dekat, bisa melangkahlah ke depan, ke saf satu saf atau dua saf untuk merapat ke sutra, tiang ataupun apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan heran kalau melihat ada orang jalan sementara sholat karena mengejar sutra, karena itu ada hadisnya. Itu memang ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Bahkan Nabi SAW menjadikan itu langkah di muka bumi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama halnya kalau ada orang yang sholat misalnya di saf, ini di Indonesia saya lihat masih belum semuanya faham. Kalau misalnya kita lagi di saf kedua, di saf pertama ternyata ada satu makmum batal udunya, atau dia ingat dia tidak punya udu, lalu dia keluar, jangan dibiarin safnya kosong, yang di belakang harus maju. Sebagaimana kalau imam tiba-tiba mati atau imamnya buang air ngeluarin angin, batal wudunya, lalu dia keluar. Karena tidak boleh imam juga dalam kondisi batal wudu lanjutin sholat, gitu kan? Dia keluar, maka yang di belakang imam menggantikan dia. Seperti kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ditusuk oleh Abu Lu'lu', maka beliau jatuh tersungkur. Abu Musa al-Asy'ari maju langsung menggantikannya menjadi imam. Sementara ada sahabat Nabi yang lain yang memang membantu Umar bin Khattab untuk menyelamatkannya. Lalu mereka sholat setelah itu. Tapi Abu Musa al-Asy'ari melangkah ke depan dan menggantikan posisi Umar radhiyallahu anhu. Apa yang harus dilakukan jika kita buang angin di tengah sholat, yang posisi kita ada di tengah-tengah saf yang banyak, di mana kita tidak boleh lewat di depan orang sholat? Ini sudah saya jawab ya. Sudah terkena sutra anda kalau berjamaah adalah imam, jadi boleh lewat, gak ada masalah. Apa itu ujub? Bagaimana hukum wanita yang bermake up? Ujub itu berbangga-bangga dengan amal, itu namanya ujub. Misal, saya sudah umrah 70 kali, saya sudah haji 10 kali, saya sudah menyumbang sekian banyak, dan seterusnya. Ini namanya ujub, gitu kan? Dia sangat partner sama riya. Kalau riya menghiasi ibadah untuk dipuji atau untuk makhluk, gitu kan. Kalau ujub membangga-banggakannya, sekian kali saya lakukan, sekian, ini tidak boleh. Semuanya dosa besar. Riya dan ujub dua-duanya dosa besar, tidak boleh sama sekali. Kita tidak butuh menceritakan kepada orang lain, Bapak Ibu sekalian, karena Allah sudah titipkan sekretaris yang tidak pernah tidur. Ada Raqib dan Atid, catat semua, tidak terkecuali. Kita tidur pun mereka catat. Dan subhanallah, semua orang yang tidak menceritakan apapun yang dia lakukan, kecuali dalam keadaan darurat ya, memang dia harus sampaikan supaya orang lain ambil pelajaran misalnya. Ini dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam firman Allah, fa'amma binikmat rabbika fahaddits. Tapi ini harus bisa kontrol manfaatnya. Mungkin seorang alim ulama, seperti pada saat Sa'id bin Musayyab rahimahullah mengatakan, saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 tahun, gitu kan. Itu menandakan ibadah. Beliau sebutkan, tapi beliau ingin memberikan motivasi ke orang untuk mengerjakannya. Tapi beliau memang seorang alim ulama yang memang betul dicontohin, bukan untuk semuanya orang-orang awam yang menyebutkan. Maka jauh lebih aman kalau kita tidak menceritakannya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta sekali dengan orang yang taqi, yang bertakwa, mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan ghani, orang kaya dan suka bersedekah, dan khafi. Khafi itu suka menyembunyikan amalnya. Itu lawan daripada ujub. Kita kalau tidak ceritakan kepada orang, pastikan setelah kita meninggal, maka akan disebar luaskan oleh Allah untuk menjadi amal jariah buat kita. Jadi nggak usah repot-repot kita ceritakan, karena itu berbahaya. Selain dosa besar, amal kita juga bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah make up boleh saja, tidak ada masalah make up bagi seorang wanita, tapi ada syarat. Yang pertama, bahan-bahan make upnya halal. Tidak boleh dari babi, dari apa, lemak babi lah atau apa. Harus tanya kritis. Seorang muslim harus tanya, mana kosmetika yang halal, gitu kan? Boleh dia gunakan, itu masih tidak ada masalah, tidak ada larangan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia gunakan di depan yang dibolehkan oleh Allah, mahramnya, suaminya, anaknya, ayahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau di depan umum haram, nggak boleh. Dan di depan umum sehingga jadi fitnah, nggak boleh, haram ini, gitu kan? Tidak boleh sama sekali melakukan di depan orang-orang umumnya. Apakah dalilnya tangan bersedekap ketika i'tidal? Apa ini? Menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat. Tangan bersedekap, kembali kepada hadis Nabi SAW yang sebuah riwayat yang menjelaskan tentang sholatnya Nabi SAW. Dan ini dari satu hadis jadi dua pendapat ulama yang berbunyi, Nabi SAW pada saat bangun dari ruku, beliau anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Kata-kata kembali seperti semula, khilaf di antara ulama, ini sebelum takbir atau sesudah takbir.
Pendapat ulama yang mengatakan sebelum takbir, maka mereka mengatakan berarti tangan sami Allahu liman hamidah diletakkan di sebelah paha kiri kanan. Karena sebelum takbir kembali seperti semula. Pendapat kedua mengatakan kembali ke dada, karena yang dimaksud setelah takbir, yang dimaksud adalah setelah takbir. Allahu Akbar meletakkan di dada, karena rangkaian sholat dihitung pada saat sudah takbir. Ini dua pendapat, dan Allahu alam, saya berpendapat pribadi setelah saya simpulkan dalil-dalil dan saya baca panjang lebar, pendapat yang bijaksana adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan alangkah baiknya seorang muslim mengerjakan keduanya, karena dua-duanya kembali kepada dalil yang sama, gitu kan? Dalil yang sama. Tentang masalah menggerakkan jari tasyahud, di tasyahud itu khilaf di antara para ulama tentang kesahihannya. Syekh Albani rahimahullah melemahkan hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini lemah karena ada perawi yang dikhawatirkan, gitu kan, pelanggaran yang pernah terjadi, maka beliau mendhaifkannya, melemahkannya. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama yang lain, mengatakan itu sunnah, gitu kan. Tapi saya punya cuplikan pribadi sampai sekarang saya masih simpan di WhatsApp saya. Salah satu murid utamanya, salah satu muridnya Syekh Albani rahimahullah dari Mesir. Beliau cukup banyak sekarang diikuti dalam pengajian-pengajian di Timur Tengah, terutama di Mesir. Beliau mengatakan pengalaman pribadi, dia bilang saya pernah duduk dengan Syekh Albani pada saat saya di majelis beliau dan saya lagi sholat sunnah, kemudian saya menggerak-gerakkan jari saya di tasyahud, gitu kan, berpegang pada hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau belum tahu kalau Syekh Albani mendhaifkannya. Pada saat selesai dia bilang, saya selesai sholat, maka Syekh Albani datang mendekati saya dan berkata, apa kamu tahu tentang hadis yang kamu lakukan? Maka saya berkata, iya Syekh, saya tahu, gitu kan. Maka Syekh Albani tidak mengatakan jangan kau kerjakan, tapi Syekh Albani mengatakan dengan hikmah dan ilmunya, Masya Allah, beliau memuji dan mengatakan, kalaupun kau mengamalkan hadis itu, maka getarkanlah jarimu dan bukan digerakkan ke atas dan ke bawah. Dan itu dicontohkan oleh beliau dalam cuplikannya, digetarkan, gitu kan. Kalaupun kau mau praktekkan maka getarkan. Allahu a'lam, saya ambil kesimpulan dari sini, maka insya Allah dua-duanya bisa, gitu kan. Tidak usah terlalu jor-joran tentang masalah ini, karena memang pengakuan murid Syekh Albani sendiri yang mendhaifkannya mengatakan seperti itu. Syekh Albani bukan mutlak. Kalau memang itu hadisnya mungkar, tidak boleh, maka pasti akan ditolak secara mutlak oleh beliau. Ini juga Ibnu Qayyim masuk dalam poin seperti ini, adalah mengatakan lebih baik seorang muslim melakukan setiap kali ada khilaf dalam dalil yang sama, maka dikerjakan, diselang-selingkan dikerjakan, sehingga dia mendapatkan pahala dari sini dan dari situ. Bagaimana membawa keluarga ke majelis ilmu, di mana untuk ibadah saja masih malas-malasan? Memang harus coba diajak. Insya Allah ya, majelis ilmu itu asal ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan manfaat. Mungkin langkah awal bisa Anda perdengarkan dulu cuplikan-cuplikan ceramah, gitu kan, kirimkan ke HP-nya, mungkin yang durasi 7 menit, kultum, ceramahnya ustadz siapa, gitu kan. Ceramah-ceramah saya juga banyak, kalau mau diambil, dikirimkan ke pasangannya, dan banyak sekali pengakuan suami istri kepada saya. Mereka mengatakan setelah dengar ceramah ustadz kami tersentuh. Ya alhamdulillah, jadi kan coba dilakukan itu, berikan dulu cuplikan, kemudian kalau dia sudah mulai tertarik, baru kita ajak ke majelis ilmu. Atau misalnya kita mengatakan, saya kemarin hadir di majelis ilmu itu, buatlah bagaimana kita seperti seorang marketing yang untuk menawarkan produk kita adalah mencari pahala dari majelis ilmu, mengajak orang lain ke masjid, mengajak orang lain untuk belajar. Kita tawarkan kepada dia sebagus mungkin sebuah promosi yang bisa membuat dia datang, asal tidak dusta. Misal, saya kemarin hadir di sana, dan setelah saya hadir beberapa kali saya merasa tersentuh sekali, dan saya mau kamu merasakannya. Itu kan sebuah cara yang menarik untuk menarik dia untuk bisa mendengarkan, dan tidak ada kedustaan. Tapi nggak boleh kita mengarang-arang hadis palsu, kita mengatakan untuk motivasi orang, itu tidak boleh. Karena ini kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka dia memilih tempatnya di api neraka. Saya biasa sholat di sebuah musola, di mana saya dengan teman, saya menilai imam di musola tersebut. Saya menilai imam di musola tersebut melakukan kesalahan dalam sholat, baik itu bacaan, gerakan, dan bid'ah lainnya. Saya dan teman pernah berniat untuk menggantikan imam tersebut, akan tetapi kami ragu jika nanti warga menilai tidak sopan. Karena saya pernah dengar jika seorang imam tidak disukai para makmum, maka dosa bagi imam tersebut. Jadi bagaimana pemilihan imam yang sebenarnya? Dimusyawarakan, disampaikan baik-baik. Dan saudaraku, semua manusia itu punya buat salah. Tapi tugas kita mengingatkan. Saya pernah menemukan seorang imam, bacaannya salah. Imam ini hafal Quran 30 juz, tapi ada bacaan yang keliru pada saat itu. Di kota Makassar, lalu saya datangin dia habis sholat, saya minta waktu ke rumahnya sebentar, cuma durasi 5-10 menit, saya bilang maaf, bukan menggurui, tapi waktu itu memang dia belum kenal. Alhamdulillah sekarang kalau saya datang ke Makassar pengajian, dia selalu hadir. Tapi awalnya saya sampaikan seperti itu, saya bilang, afwan, saya mau sampaikan sesuatu, mudah-mudahan antum jangan tersinggung, ini cuma masukan. Cara membaca Ar-Rahmanir Rahim memang seperti itu, tapi dia baca Ar-Rahmani Ar-Rahim, gitu kan, Rahim. Ini
setahu saya Allah alam ini tidak tepat karena itu mengubah makna daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang benar begini, antum hafal Quran, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Awalnya kelihatannya agak berat tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah diubah. Jadi teman-teman kita yang tidak tahu salah itu mungkin saja dia tidak ngerti. Masih ingat riwayat yang pernah saya sampaikan, ada sahabat masuk Islam di zaman Nabi SAW. Saking gembiranya dia setelah masuk Islam sekitar 2 pekan, gitu kan? Dulu waktu dia masih di masa jahiliyah sebelum Islam, kalau dia senang atau suku mereka senang dengan seseorang dihadiahkan khamr. Maka dia cari khamr di Madinah ingin membelikan untuk Nabi Muhammad SAW. Sebagai kegembiraannya, menunjukkan kegembiraan. Tidak ada di Madinah karena khamr sudah diharamkan. Dia juga tidak tahu, belum tahu hukumnya. Lalu dia keluar dari kota Madinah, dia pergi jauh untuk mencari khamr sampai dapat khamr dalam kendi yang bagus, yang paling mahal dibeli sama dia. Dia masuk ke masjid bawa kendi khamr. Semua sahabat menyaksikan, gitu kan? Orang semua heran, membawa kendi khamar, ini orang sudah gila nih. Dan mengarahkan Nabi SAW, Nabi lagi duduk, lalu kemudian datang depan Nabi duduk dengan santun dia mengatakan, ya Rasulullah silahkan. Dia nggak tahu. Lalu sahabat semua sudah sempat mau marah, tapi Nabi SAW tersenyum lalu berkata, apakah kau belum tahu kalau ini sudah diharamkan? Apakah kamu belum tahu kalau ini sudah diharamkan? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah telah mengharamkannya, maka pecahkanlah. Orang itu pergi di luar masjid, dipecahkan sama dia. Bayangin, orang tidak tahu. Ya kan? Kalau kita langsung vonis tahu ini susah. Jadi sampaikan, subhanallah. Saran saya kepada imam ini didatangi, nasihatin baik-baik. Kalau misal lebih baik lagi kalau kita punya ilmu. Misalnya antum print artikel atau ada buku saya sarankan judulnya Kriteria Imam dalam Islam, terbitan Pustaka Tazkiyah. Mungkin harganya sekitar 30.000, 35.000 harganya, itu bagus tuh. Di dalamnya ada syarat-syarat, berikan hadiah. Ya, berikan hadiah buku itu dengan buku doa. Kemudian langsung pada saat diberikan hadiah, maaf Pak Imam kami berikan ini dan kami sempat mendengarkan begini, mudah-mudahan Anda tidak tersinggung dan ini kami karena lillahi ta'ala hanya menyampaikan, lalu tinggalkan. Setelah itu kita lihat perkembangan, kalau Imam sudah didakwain tetap dia tidak mau, gitu kan, maka baru kita sampaikan kepada majelis masjid kalau peraturannya seperti ini dalam Islam loh, gitu kan. Jangan tiba-tiba diubah tanpa musyawarah, dimusyawarahkan dengan pengurus masjid supaya semuanya bisa mengetahui apa kesalahan yang sedang terjadi. Apakah jika kita hendak bersalaman dengan orang dalam suatu grup atau kelompok sunnahnya dimulai dengan sebelah kanan kita? Jawabannya iya. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari dikatakan selalu memulai yang baik-baik dengan sisi kanannya, baik menggunakan pakaian, sisir, apa saja. Karena Nabi SAW yuhibbut tayammun hadisnya. Nabi SAW sangat senang sekali memulai dengan sisi kanan. Semuanya. Dalam mandi, sisir, pakai baju, dan seterusnya semua kebaikan. Dan selain daripada itu, beliau menggunakan tangan kirinya, maaf, dengan cebok, dengan mengangkat sebuah kotoran, dan seterusnya, itu menggunakan tangan kiri. Jadi memang lebih baik dengan sisi kanan. Jika tanaman kita dimakan hewan, maka disebut sebagai sedekah. Bagaimana jika yang makan tanaman itu ulat bulu? Bolehkah kita membunuhnya karena khawatir mengenai anak kita? Saran saya singkirkan. Tapi hewan itu boleh dibunuh kalau memang dasarnya mengganggu. Umumnya tentu ada hewan yang sudah diperintahkan, boleh dibunuh seperti ular, kalajengking, tikus, itu boleh. Ada hadis-hadis yang menjelaskan cecak, itu semua boleh dibunuh. Ada hadis-hadis sahih. Tapi ada hewan-hewan, ya seperti juga masuk itu hewan-hewan tidak boleh dimakan ya. Yang boleh dimakan seperti sapi, ayam, kambing, itu kan semua boleh disembelih. Dan itu sama saja dibunuh ya, tapi dengan cara yang syar'i. Gitu. Ada hewan-hewan yang dasarnya tidak ada perintah untuk membunuhnya, tapi kalau berbahaya maka boleh dibunuh. Burung misalnya mengganggu, gitu kan? Kalau misalnya kita punya tanaman padi dan kita tutup tuh sudah dijaga, lalu ada kelompokan burung datang yang memang mengganggu, lalu kemudian kita mengusirnya, gitu kan? Atau mungkin ada 1-2 ekor yang ditembak karena memang dianggap ini berbahaya, kalau tidak akan merusak hasil panen. Ya bukan semuanya, untuk jadikan pelajaran teman-temannya juga akan pergi. Kalau ada cara-cara yang lebih beradab lebih bagus. Yang jelas berpeganglah pada hadis Bukhari teman-teman sekalian yang berbunyi kata Nabi SAW, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Ya. Saya belum lama di Jakarta, ketika saya pulang kampung dikomentari keluarga dan teman, kamu berubah, jenggotan, nggak mau nyanyi lagi, ya, agak lain lah. Mereka bilang ikut aliran apa? Saya tahu mereka komentar itu karena belum tahu ilmunya. Apa yang harus saya lakukan? Ingin rasanya dakwah selalu, namun saya jauh dari Jakarta. Kalau pertanyaan sudah dilemparkan, saya sudah pernah ajarkan, jawab. Kenapa kamu berubah? Ayo duduk yuk, saya ceritain sebentar. Begini loh ceritanya, cerita histori. Cerita saja, saya waktu itu di Jakarta, saya begini, saya juga seperti kalian dulu, saya nyanyi-nyanyi, saya begini. Satu waktu saya masuk masjid, saya dengar ceramah, ustadznya menjelaskan, yang kita tahu saja, tawakal Allah, serahkan, gitu kan. Saya kadang-kadang subhanallah, dan saya tanya kepada teman-teman dai-dai, hampir sama jawabannya. Kadang-kadang kami kalau lagi ceramah, ngalir sendiri, Allah SWT kasih begitu. Kita tugasnya menyampaikan, selebihnya Allah SWT yang berikan taufik, gitu kan. Jadi kita ceritakan, siapa tahu dengan itu mereka sadar. Subhanallah, saya punya pengalaman kemarin, saya diundang di daerah Palu dan tidak salah daerah Nunu katanya di situ. Saya tidak ngerti daerah ini siapa, daerah ini kenapa gitu kan. Ternyata di sana daerah yang terkenal suka berantem. Daerah itu terkenal di satu kecamatan suka berantem. Bahkan kalau berantem itu perempuannya juga ikut-ikutan gitu kan.
Saya diundang sama teman-teman dari situ. Gitu. Dipasang spanduk saya, teman-teman yang sudah biasa ikut pengajian di Palu, memang mau undang saya sudah lama gitu. Kemudian dia bilang, Ustaz tahu, waktu Ustaz diundang itu kami kaget, karena orang dari wilayah itu yang undang, ini tiap hari perang-perang, bakar rumahnya orang, bunuh orang. Ini kok bisa ada undangan ke Ustaz Khalid di sini nih? Gitu. Lalu kami datang, tanya, mana ketua panitianya Pak? Panitianya lagi pakai celana pendek sambil merokok. Gitu. Saya ketua panitianya. Anda yang undang Ustaz Khalid? Dia bilang, iya. Jangan lihat penampilan saya baru sadar 3 bulan lalu, dia bilang. Terus kemudian waktu saya duduk, saya dengarin ceritanya. Bagaimana ceritanya? Ternyata pentolan-pentolan mereka yang biasa di ujung-ujung tombaknya yang membakar rumah orang itu duduk di mobil sama saya. Sudah pakai kopiah, udah pelihara jenggot. Terus saya tanya, gimana ceritanya? Dia bilang, Ramadan yang lalu Ustaz, ada satu orang di antara kami dengar ceramah antum di YouTube. Setelah dia dengar, dia suka. Sekali 2 kali dengar. Terus dipasanglah layar di sebelah masjid. Teman-teman ini semua pada diajak. Diajak teman-temannya nih. Itu sambil nonton ceramah antum, sambil pegang botol bir tuh. Sambil mabuk, Ramadan. 2 hari berturut-turut 3 hari dengar ceramah berhenti masuk masjid semua, semuanya kaget orang-orang situ. Kalian ini kenapa nih bisa sadar begini gitu. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan saja, sampaikan. Dia tidak cerita apa-apa, dia cuma putarin ceramahnya saja. Ada salah satu teman kemarin yang cerita sama saya, dia lagi di kereta api, kemudian dia ketemu orang ngobrol di sebelahnya, ternyata orang ini punya banyak jimat-jimat. Dia bukain ceramah, kata dia ceramah saya. Memang dia sering hadir bagian saya, ini ceramahnya Ustaz Khalid nih tentang masalah sihir, cuplikan durasi. Biasanya teman-teman Pak Diarto dan teman-teman tim mengangkat sedikit tanya jawab atau ada keterangan 7-8 menit, dinonton. Subhanallah, hidayah di tangan Allah. Kata dia, saya tidak sangka Ustaz, tiba-tiba jimatnya dikeluarin semua, setelah nonton dibuang semua. Seketika pada saat itu 7 menit dengar ceramah. Hidayah di tangan Allah. Tugas kita ikhtiar, ma'alaika illal balag, cuma sampaikan. Jadi ceritakan, jangan tiba-tiba senyum-senyum saja atau merasa nggak enak atau akhirnya duduk berbaur sama mereka, ceritakan. Mungkin subhanallah akhirnya malamnya kita diajak duduk ngobrol lebih jauh, diskusi, kita lebih banyak bisa cerita. Tugas kita menyampaikan yang kita tahu saja. Ada seorang pedagang kalau sepi, dia mengeluh. Apa ini merupakan mengingkari nikmat Allah? Apa hukumannya? Hukumnya menjual organ tubuh? Tentu saja teman-teman sekalian, kalau dia mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengeluh kepada Allah, ini pertanyaan terakhir ya. Dia mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, misal ya Allah, dagangan saya sudah berusaha ikhtiar dengan modal yang halal, kemudian saya sudah coba tapi ini belum laku. Dia mengeluh dengan Allah, itu tidak ada masalah. Atau dia mengeluh pada ahlinya, dia datang kepada teman-teman yang memang ahlinya, ini kira-kira apa masalahnya di dagangan saya, mungkin produknya nggak tepat, mungkin tempatnya nggak strategis, mungkin gini. Musyawarah untuk dapat ilmu itu nggak masalah. Tapi kalau dia mengeluh keluh kesah, itu tidak boleh, keluh kesah. Ya, keluh kesah ini dalam arti kata, wah belum datang, misalnya sudah datang 3 orang pembeli, tetangganya dapat 7 orang, wah saya kok cuma 3, berkeluh kesah. Ini tidak boleh, ini dilarang dalam agama kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah membagi rezeki itu. Ya, insya Allah kalau dia keluh kesah kepada Allah nggak ada masalah. Sudah tahu hukumnya bekerja sebagai PNS, bagaimana? Maaf, tadi ini masih ada pertanyaan masalah hukum menjual organ tubuh, nggak bisa ini, nggak bisa, haram, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Anda bukan pemilik organ tubuh Anda ini, Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya? Sedangkan orang kalau habis dipotong tangannya, mati, tangannya dimasukin, dijahit, dimasukin lagi. Kenapa jenazah pada saat kita mati, Bapak Ibu sekalian, dimandikan? Kenapa dikafani? Kenapa dikasih daun bidara, wangi-wangian? Padahal sebentar lagi dimakan sama belatung tuh. Karena ini pinjaman dari Allah, dikembalikan dengan cara baik. Sampai ulama mengatakan, nanti kita bahas ada adab terhadap diri sendiri. Ada nanti bahasan adab terhadap diri sendiri. Itu kata para ulama, beda pahalanya antara orang yang mati, merawat dirinya, rambutnya selalu dirawat, tubuhnya dirawat, semampu dia, karena ini pinjaman Allah, dengan orang yang amburadul, makan sembarangan, minum sembarangan, jadi penyakitan, itu pahalanya beda. Ada adab terhadap diri sendiri, nanti kita akan bahas masalah itu. Jadi memang harusnya kita paham ya. Jadi nggak boleh. Kita terus bagaimana dengan orang yang sakit? Ya orang yang sakit sudah nasibnya. Dia berdoa kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Dan terbukti teman-teman sekalian, organ tubuh ini ditransaksikan, dijual belikan. Paman saya kebetulan nikah sama orang Malaysia di Johor dan mertuanya orang Singapura. Dia membahasakan, saya bukan sedang membicarakan negaranya, tapi dia mengatakan peraturan di Singapura, organ tubuh itu disumbangkan memang. Bahkan sering kali jenazah, walaupun itu muslim, itu kalau meninggal, sudah datang orang pemerintah, datang, sudah tiba-tiba sudah dikemas. Jenazah tersebut dikasih ke keluarganya. Sampai pernah terjadi ada seorang muslim buka kain kafannya itu sudah matanya nggak ada, sudah ada jahitan di dadahnya, diambil ini. Dan itu ditransaksikan, dijual. Dijual lagi, jadi bukan membantu orang gitu kan. Kebanyakan orang cabut ginjalnya dia jual, gitu. Sudah bukan punya dia terus dia jual, gimana caranya? Nggak boleh. Yang sedang sakit ya sabar. Berapa banyak sih orang yang sakit dibandingkan dengan orang yang sehat? Sedikit sekali kan? Kalau dia sabar, dia berdoa kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Tinggal bergantung kepada Allah saja. Apa hukum bekerja di PNS? Ini pertanyaan terakhir. Boleh saja. Tidak ada sesuatu yang dilarang kecuali kalau memang Anda bekerja di instansi pemerintah yang dasarnya haram. Nggak boleh. Misal kita terlibat dalam izin-izin tempat hiburan misalnya, gitu kan? Nah itu sudah haram, itu berbahaya. Tapi kalau seperti guru, pegawai, mungkin tempat-tempat yang dibolehkan, gitu kan?
Pengurusan masalah administrasi di kelurahan untuk merapikan ini dan segala itu tidak ada masalah. Jadi gajinya pun halal. Karena pendapatan pemerintah juga berasal dari pajak, rokok, dan pariwisata. Tentu, tapi kan pendapatan pemerintah bukan cuma dari situ. Bukan cuma dari situ kan, ada pendapatan yang lain. Kita kan punya pendapatan bumi, hasil bumi, kan banyak ya. Kalau kita mengatakan rokok misalnya, itu memang salah satu. Atau pariwisata tidak semuanya salah ya, kalau rokok jelas. Ya. Tapi pariwisata tidak semuanya salah, karena tidak semua orang buruk yang datang. Gitu kan? Tidak semua orang buruk datang. Berapa banyak teman-teman di Bali mendakwahi orang-orang yang datang turis, malah mereka dapat hidayah. Gitu kan? Karena ketidaktahuan saja. Jadi Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah, kecuali dasarnya sub pekerjaan kita itu memang haram. Nah itu baru haram. Allahu alam, itu yang saya tahu. Kalau benar dari Allah, kalau salah pasti dari saya, karena kebodohan saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.